I don't want to drink anymore. I don't want to disrespect myself by dressing improperly. I don't want to disrespect myself by just dating random people without trying to find a mate for marriage. I don't want to just ruin my life. Sebagai negara maju dan bebas, geliat kehidupan yang syarat hedonisme bukanlah hal tabu di Amerika Serikat. Seolah menjadi penawar bagi mereka yang mencari kesenangan dunia. Semua bisa dilakukan di negeri kebebasan ini, menjanjikan petualangan tanpa batasan nilai dan norma yang mengikat. Hidup bebas, bergelimang uang, dan populer bukanlah jaminan kebahagiaan. Itulah yang dirasakan oleh Nicole Quinn, seorang muslimah mantan fotografer dunia malam yang tinggal di Texas, Amerika Serikat. Kehampaan yang ia rasakan justru menuntunnya merasakan hangatnya sentuhan Islam, dan Masya Allah, ia memegang teguh keyakinan ini dan justru menjadi pendakwah di jalan Allah. Lantas seperti apakah profil dari Nicole Quinn? Ikuti perjalanan saya dalam Jazirah Islam. Perjalanan saya di Amerika Serikat membawa saya bertemu Nicole Quinn, seorang muslimah yang kisahnya sangat menginspirasi. Jalan hidupnya menuju Islam sungguh membuktikan bahwa hidayah Allah tak pernah pandang bulu. Ia yang dulu akrab dengan keliaran dunia malam, kini atas izin Allah justru menjadi muslimah yang taat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi, Nico. Hi. Nice to meet you. Oh my God, finally I see you. Yeah, you're so beautiful. Oh my God. Thank you for having us here. Of course, of course. Come inside. Thank you. Sekitar 10 tahun yang lalu, kehidupan dunia malam yang gemerlap menjadi bagian dari kehidupan seorang Nicole Quinn. Ia yang kala itu berprofesi sebagai fotografer dunia malam menghabiskan sepanjang malamnya untuk mengabadikan hingar-bingar pesta. Hidupnya pun bergulir dari satu klub malam ke klub malam lain di kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. Then go to work at 11 o'clock at night, take pictures of people who are partying. I've seen people doing drugs right in front of me. I've seen people cheating on their spouses. I've seen, so many different things that are just like... What's that? So this is some of my photography. Some of the portraits. Karir Nicole melesat. Memiliki wajah cantik sekaligus keahlian memotret membuatnya mendapat banyak klien. Bahkan ia pun menjadi fotografer pesta pribadi sejumlah artis Hollywood. I shot in different nightclubs, like some of the biggest nightclubs in Dallas. And I got to meet all kinds of different celebrities that were there. Justin Timberlake, wow. Timberland, Cuba Gooding Jr., Kate Hudson. Yeah, if you've seen some of the photos, there's Kate Hudson, the Wilson brothers, like Owen and Luke Wilson. A lot of people. Semakin dalam tenggelam dalam kehidupan malam membuat Nicole justru merasakan pergolatan batin yang hebat. Kehampaan ia rasakan, kedamaian justru hilang dari batinnya. I think I just got tired of having too much freedom. That's the best way to describe it. If you have everything given to you so easily and everything is so permissible for you, then you really don't feel like you have much of a purpose in your life. Kekosongan yang Nicole rasakan membuat batinnya semakin haus akan pencarian Tuhan. Ia pun mengenal Hasan yang kini menjadi suaminya.
Hasan yang merupakan seorang Muslim asal Jordania menjadi sahabat Nicole, tempat menceritakan kegundahan hatinya. Perlahan, Nicole pun mulai mengetahui tentang Islam. Semakin haus keingintahuannya akan Islam, semakin ia yakin Islam adalah jawaban dari persoalan hidupnya. There were so many things that I didn't have in my life that in Islam, because you avoided certain aspects of life or certain sins, you didn't have to deal with those issues. So it was like, okay, I don't want to drink anymore. I don't want to disrespect myself by dressing improperly. I don't want to disrespect myself by just dating random people without trying to find a mate for marriage. I don't want to just ruin my life. إذا جاء نصر الله والفتح. Setelah setengah tahun Nicole mempelajari Islam, ia pun memutuskan untuk mengucapkan syahadat. ورأيت الناس Ia pun merasa menjadi Muslim seutuhnya. Perjalanan spiritualnya untuk mendalami Islam membawanya pergi ke negara Muslim Jordania. Di sana ia memutuskan untuk memakai hijab sementara waktu agar bisa berbaur. Niat memakai hijab yang hanya dilakukan selama di Jordania ini justru membuat Nicole ingin terus memakainya. Perubahan drastis yang Nicole Quinn alami membuat orang tuanya sempat terpukul. Nicole sempat tak berhubungan dengan kedua orang tuanya. Ia pun merasa terasing. I just kept going to visit, you know, even though we didn't want to see each other and we were angry, and I just didn't go away. You can't go away, you can't turn your back on your family. Meski berat dan butuh perjuangan panjang, Allah menjawab doa Nicole. Perlahan, hubungan Nicole dan keluarganya pun mencair. It's very good, alhamdulillah. Like the patience and just putting that trust in Allah that it's going to work out, it really paid off in the end. Like my mom and I are very close. I would say we're closer than we were before I was ever a Muslim. So what about your plan? I mean, like being... Now we're kind of wanting to do our own. Allah akan menguji hambanya yang beriman. Itulah yang Nicole rasakan. Menjadi seorang muslimah di mana Islam dipandang sebelah mata, membuat Nicole tidak lebih mudah menjalani hari-harinya. Lantaran berhijab, Nicole sempat tidak mendapatkan sejumlah pekerjaan. Would get the interviews very easily because they would see an American name and an impressive resume, and then when I would go to the interview, they would kind of look at you like, your name doesn't match your look, you know. I hated the feeling. I was like, this is my country. These are my people. Why are they treating me like I'm different, you know? Tidak berhenti di situ. Berbagai perlakuan yang tidak mengenakan kerap Nicole alami. I went to a restaurant, a really big food chain here in America, with one of my friends, and she doesn't wear hijab. She's a Muslim but doesn't wear hijab. I do. We sat at a table, and our waiter seemed like he didn't really want to serve us. So I would tell her when he would walk away, like, be even nicer to this guy just because. I'm like, kill him with kindness is what we say here. Like, be so nice that he just can't stand it, you know. So we were super nice. And then a different waiter finished our table, like, to give us our check. And she asked me, like, if I would like a drink in a to-go cup. I wanted to take a sip of my drink, and something went in my mouth. And I'm like, what is this? And so I took it out of my mouth, and it was a piece of bacon. I had it on the news. I talked about it on my Facebook page. Ia tak tinggal diam. Sebagai seorang muslimah yang diperlakukan tidak adil, ia merasa harus bersuara. And it got the credit that it deserved. You know, it was on the news, it was written about, it was spread like a wildfire because apparently a lot of people thought that that was wrong. So a lot of the backlash was a big wake-up call for people here who didn't really realize that there's so much hate against Muslims here in America. So it's really a good way to see that there's a lot of work to do, a lot, and you can't be quiet about it because it's right there at your doorstep, you know. And this is a future for my children. My children are born Muslim because I converted to Islam. They're born this way, you know, and so I can't leave this kind of life for them. I want them to have a life where they're treated with respect. Hi. Kini 8 tahun sudah Nicole memeluk Islam.
Bersama suami sekaligus sahabatnya Hasan, Nicole telah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Mereka sibuk mengurus dua buah hatinya, Talal dan Jenai. Nicole pun masih sibuk menekuni profesinya sebagai fotografer profesional. Acara pernikahan, prewedding atau pemotretan untuk model busana muslim menjadi objek bidikan kameranya. Kini hidup Nicole jauh lebih bermakna. Ia juga tak lupa untuk membagi kisah inspiratifnya dalam dakwah. Karena seperti yang Rasulullah ajarkan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi umat yang lain. Nicole Quinn mengajarkan saya banyak hal. Menjadi muslimah bukan sebatas identitas. Menjadi muslim adalah soal bagaimana menjalankan keyakinan dengan teguh, tak patah arang dalam menghadapi berbagai tantangan, dan tak lelah menyuarakan kebaikan Islam dalam dakwah. Oh, thank you so much. Thank you. You be safe in your travels. Be safe. Please come back to Texas. We say y'all come back now. Bye. Bye. Send my kiss and my love to. I will. They're gonna miss you. Bye. Assalamualaikum. Bye. Berbagai komunitas muslim mulai menyebar luas. Pemukiman maupun sentra bisnis muslim tidak sulit ditemukan di negeri ini. Di kota New York misalnya, kawasan Astoria menjadi pusat aktivitas perekonomian muslim yang cukup ramai. Ya, Astoria merupakan salah satu kawasan perdagangan muslim yang cukup besar dan cukup terkenal di daerah Queens, New York. Di sini ada ratusan toko yang memang kebanyakan para pedagangnya berasal dari imigran asal Timur Tengah. Kawasan perdagangan Astoria memang menjadi kantong pemukiman imigran muslim yang cukup besar di kota New York. Sekitar 20 tahun terakhir, aktivitas bisnis yang mayoritas dimotori muslim Mesir dan Maroko ini mulai ramai. Jalan Elmhurst yang membentang sepanjang 1,5 kilometer ini seolah membawa nuansa Timur Tengah yang kental. Berbagai toko mulai dari toko makanan, kantor agen haji dan umroh, hingga kantor pengacara muslim berjajar rapi. Sepanjang saya menyusuri jalanan ini, ada satu yang menarik perhatian saya. Ya, toko busana muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sister, what's your name, please? My name is Sazia. Sazia? Where are you from? Pakistan. Pakistani, okay. Wow, nice. Well, I was just searching for a hijab. Do you have any model, something that maybe fit in my face? Yes, I have different kind of hijab. Uh-huh. One piece, two piece. One piece, two piece. But Amira hijab, long Amira hijab, can I take a look of it? Yes. Sure. Okay. Inilah dia Islam Fashion, toko busana muslim milik warga Amerika asal this Mesir. hijab, one piece? What about two piece? This is this part. Oh, okay. This is that. Di Astoria sendiri hanya ada 3 toko busana muslim. Islam Fashion adalah yang This tertua. one. Oh, it's like a... Saya langsung akrab dengan Sazia, sang pelayan toko yang sudah 4 tahun tinggal di Amerika Serikat. Ia bersama keluarganya memutuskan untuk meninggalkan Pakistan demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sazia pun menunjukkan kepada saya model hijab yang kerap dibeli oleh pelanggannya. Dibantu Sazia, saya mencoba gaya hijab yang biasa dipakai muslimah di sini. Iya. Nah, as simple as that gitu. Sangat simple. Ini model jilbabnya segitiga, jadi tinggal dipakai seperti turban tapi nggak sampai harus di depan gitu. Jadi sangat simple. Toko ini tak hanya menjual hijab maupun baju abaya khas Timur Tengah. Barang-barang lain seperti Al-Quran dan parfum juga tersedia.
Produk Tiongkok memang menguasai hampir semua distribusi barang di Amerika Serikat, termasuk hijab. Meski kualitasnya tak sebagus produk negara-negara Timur Tengah, kain hijab buatan Tiongkok justru lebih banyak dipilih pembeli karena harganya yang murah. Kalau yang saya pegang ini pemirsa, ini adalah hijab yang berasal dari Turki. Kualitasnya juga berbeda jauh, harganya pun juga berbeda. Untuk satu buah hijab seperti ini dihargai sekitar $10. Nah, kalau yang murah itu yang paling murah aja sekitar 50 sen. Jadi berbeda jauh harganya dan pastinya kualitasnya juga berbeda. Akhirnya saya pun bertemu dengan sang pemilik toko. Dialah Muhammad Zohni, seorang kakek berusia 73 tahun yang telah membangun bisnis ini sejak puluhan tahun silam. Owner of the business, the way we talk, we make a relationship with the customer. We treat them as a family. Yeah. So this is very important in the business. How much is it? Di Amerika Serikat, toko busana muslim memang relatif masih terbatas. Kita patut bersyukur sebagai muslimah yang tinggal di Indonesia. Tak sulit bagi kita untuk membeli keperluan seperti busana muslim atau hijab karena tersedia di mana-mana. Seiring berkembangnya jumlah muslim di Amerika Serikat, komunitas muslim dari beragam etnis juga turut menunjukkan eksistensinya di negara superpower ini. Dari New York, saya bertolak menuju Cherry Hill, New Jersey. Cherry Hill merupakan kawasan pinggiran kota yang terletak di New Jersey bagian selatan. Terdapat sebuah komunitas muslim yang cukup besar di sini. Kaum muslim dari berbagai latar belakang budaya biasa berkumpul untuk melakukan beragam aktivitas. Meski terdapat masjid di dalamnya, bangunan ini lebih mirip sebagai kantor biasa. Beragam aktivitas, baik spiritual maupun pendalaman agama, biasa dilakukan di tempat ini. The beauty of this place is like many cultures and many background people coming here together. Turkish, Syrian, Moroccan, Egyptian, Bangladeshi, even Pakistani, American, so many. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anggota komunitas ini pun tidak terbatas. Anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa memiliki agenda kegiatannya sendiri. How many people that usually coming here to do all those kind of activities? For this halakha you have seen, it's full, like close to 20 ladies. It's only reading Quran or doing something? This is reading Quran, and one of the Arab sister you met today, she corrects us. The tajweed. Tajweed. Assalamualaikum. Hi sisters. Wow, what are you making? Saya sempat bergabung dengan komunitas remaja putri yang tengah melakukan agenda rutin mereka, membuat sandwich kalkun. Ya, pembuatan sandwich ini memang ditujukan untuk kegiatan sosial. Agenda ini sudah dilakukan sejak setahun terakhir. Setiap bulan pada hari Jumat minggu pertama, para remaja putri menyisihkan uang mereka untuk membeli roti dan daging kalkun. Mereka pun bisa membuat 40 hingga 50 potong sandwich. Nah, kegiatan membuat sandwich semacam ini sudah menjadi agenda bulanan bagi para pemuda dan pemudi di komunitas ini. Sandwich yang telah selesai dibuat ini, esok pagi akan dibagikan kepada mereka yang tidak mampu. Komunitas remaja putri muslim ini memang didominasi siswa sekolah dasar dan menengah. 2 orang mahasiswa, yakni Habibah dan Malika, bertindak sebagai mentor.
Menjadi muslim yang taat juga harus direfleksikan dengan kemauan untuk saling berbagi. Inilah yang menjadi landasan kegiatan mereka. Tidak hanya itu, grup remaja ini juga selalu meluangkan waktu untuk halaqah atau berdiskusi soal Quran, hadis maupun masalah sehari-hari. Real life issues that we can go back to Islam, like, because at times not everything can be, fiqh and serious deen topics, but these girls have to deal with things that they have at school, and everything can be related back to Islam, and Islam can always solve their problems. Eat out dinner outside, so we don't. Menjadi remaja muslim di negara majemuk seperti Amerika Serikat tentu bukan hal mudah. Pergaulan bebas dan gaya hidup yang berlebihan bisa dengan mudah menyerumuskan generasi muda muslim. Ruang-ruang berdiskusi seperti inilah yang bisa menjadi pengingat agar tetap lurus menjaga akidah. I will pray under the stairwell with my jacket. So it's not something we want to encourage the girls to do, because we don't want them saying, okay, I have to miss my salah because I'm in class. Because the teachers will give you an excuse, okay, you can leave for your prayers, because teachers find that they admire the fact that you will leave your class because you have to pray. Because it's engaged. Because it's coming up younger and younger. Apa yang saya lihat begitu jelas. Menjadi minoritas yang banyak menghadapi prasangka justru menjadikan saudara-saudara muslim di Amerika Serikat tak goyah menjaga akidah. Meski komunitas muslim di Amerika Serikat masih menghadapi prasangka dan diskriminasi, pelan tapi pasti Islam mulai menunjukkan diri sebagai agama yang paling pesat pertumbuhannya, paling beragam karena terdiri dari berbagai macam etnis dan suku bangsa, dan membuktikan diri di mana saja Islam berada, apapun tantangannya, Islam akan tetap membawa kebaikan bagi umat manusia dan menjadi rahmatan lil alamin.